Oke. Untuk materinya sudah keluar belum ya, PPT-nya? PPT-nya sudah muncul atau belum? Sudah muncul, Kak. Oke. Bentar, di ada yang beberapa baru join. Lagi nge-lag. Oke, jadi medan listrik ada sangkut pautnya dengan lanjutan dari hukum Coulomb ya, bahwa hukum Coulomb itu merumuskan besar kemarin pada pertemuan sebelumnya, merumuskan besar dan arah gaya interaksi antar muatan. Tapi Coulomb tidak bisa menjelaskan mekanisme gaya Coulomb itu seperti apa. Maka muncullah nanti apa yang dijelaskan oleh Michael Faraday tentang konsep medan listrik. Nah, tadi ada yang ya. Oke. Nah, ini nanti output dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi setiap titik di sekitar area partikel bermuatan. Nanti itu partikel membentuk medan listrik dengan simbolnya adalah E vektor. Jadi kasih tahu temennya yaitu yang loading suruh langsung ke link yang di Google Meet yang di grup WhatsApp. Di mana vektornya, jadi baik nanti besaran medan listriknya dan arah keduanya adalah besaran vektor. Sehingga nanti ketika kita berbicara masalah kuat medan listrik, kita perlu tahu arah-arahnya itu kemana aja. Karena berbeda arah, maka nilainya akan berbeda. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bagaimana kuat medan listrik bisa digunakan untuk menjelaskan partikel bermuatan yang dapat menghasilkan gaya listrik. Oke. Terus
menjelaskan tentang titik uji. Jadi kan nanti di kuat medan listrik itu kita beri sebuah titik uji di sekitar area muatan listrik. Kita pengen tahu berapa sih kuat medan di titik uji tersebut. Oke. Terus pokok bahasannya sebenarnya sudah ada di sini. Nanti silakan dicek aja. Kita jabarin per materi-materi sedikit demi sedikit. Oke. Jadi ilustrasinya gini, ketika ada dua buah muatan, kan mereka ada di samping-sampingan ya. Atau ada di muatan satu, di sampingnya atau di sekelilingnya ada muatan 2, 3, dan seterusnya. Ketika sebuah muatan, harusnya kan secara logika kalau dia tahu ada muatan di sampingnya, dia harus menyentuh. Tapi ternyata tanpa menyentuh itu, muatan tahu bahwa di sampingnya dia gitu ya, ada muatan lain. Oke. Nah, di sini yang menyebabkan muatan tersebut tahu bahwa di sampingnya ada muatan lain, itu adalah adanya medan listrik. Jadi ketika nanti muatan, taruhlah muatan 1, terus tiba-tiba ada muatan 2 yang diberikan. Selain itu muatan 3 atau muatan lainnya. Nah, muatan ini karena dia memiliki medan listrik atau area di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh muatan gitu. Maka dia akan tahu apakah dia itu nanti tertarik atau dia tertolak. Nanti akan kita bahas apa yang tertarik, apa yang tertolak. Di situ ada bacaannya ya. Partikel 2 membentuk sebuah medan listrik. Ini plus, ingat plus ya. Pada setiap titik di sekitar area, meskipun termasuk juga ruang hampa ya, vakum. Kemudian jika kita menempatkan partikel 1 di area, masih di dalam area medan listriknya si muatan 2, partikel 1 akan tahu kehadiran partikel 2 dan sebaliknya. Karena disebabkan adanya medan listrik yang dipancarkan oleh partikel 2. Partikel 2, karena dia sama-sama positif ya, dia mendorong partikel 1 untuk tidak mendekat ke dia. Nah, kenapa kok kalau misalkan sama-sama positif itu tidak menarik, tapi malah menolak gitu? Dia akan ada sebabnya. Ini belum ada. Nah, di sini. Jadi dari apa yang pertama tadi, muncullah kuat medan listrik. Contohnya di sebelah kiri gitu ya. Ada muatan uji Q0. Mana muatan uji Q0? Oke. Yang ditempatkan di titik P dekat dengan objek yang bermuatan. Di sini objeknya batang ya, batang bermuatan positif. Dan gaya elektrostatik berlaku untuk menguji muatan. Yang B, gambar B itu ya, medan listrik dengan efektor pada titik P memproduksi atau diproduksi oleh atau dihasilkan oleh objek yang bermuatan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada awalnya di sini ada batang, kemudian ada titik uji, letaknya kebetulan di sini titik ujinya. Nanti muncul kuat medan listrik pada titik uji yang mengarah keluar. Ini disebabkan oleh batang yang ada. Kenapa kok arahnya menjauh? Karena memang titik uji itu selalu dianggap positif. Jadi P ini selalu dianggap positif.
karena dia positif, terus juga batang ujinya positif, oke, maka dia akan menjauhi titik uji dan menjauhi objek. Ya, E-nya ke sana ya, vektor E-nya ke sana. Oke. Nah, di sini ada bacaannya, gitu ya. Jadi ada titik uji, lalu menghasilkan kuat medan listrik karena objek yang tersedia adalah bermuatan positif, maka kuat medan yang dihasilkan ini kuat medan listriknya, yang arah kuat medan listriknya menjauh. Nah, persamaan dari kuat medan listrik pada titik P itu bisa dilihat di samping bahwa E vektor itu adalah F vektor yang dibagi dengan Q 0. Q 0 itu nanti Q-nya si titik uji ya. Adapun untuk satuan dari kuat medan listrik adalah Newton per kolom. Newton per kolom. Oke. Masih. Ya. Lalu garis medan listrik, bahwa garis medan listrik itu menjauh atau arahnya keluar apabila muatan yang tersedia adalah positif dan dia akan mengarah ke muatan kalau misalkan muatan yang tersedia adalah muatan negatif. Oke. Jadi kalian perhatikan panah-panah garis medan listriknya. Kalau dia muatannya itu positif, di contohnya ya, maka dia akan keluar. Nah, di sini. Ketika muatan yang tersedia positif, lalu di sini ada titik-titik uji, maka arah kuat medan listriknya dan arah garis medan listriknya keluar, menjauhi si muatan. Kalau misalkan muatan yang tersedia adalah negatif, kalian perhatikan, maka di sini vektornya medan listrik atau arah garis medan listriknya mendekati muatan negatif. Oke. Kalau misalkan ada dua muatan yang didekatkan, maka si kuat medan listrik pada titik uji akan mengikuti garis-garis medan listrik ini. Ya. Karena apa? Karena memang vektor di sini ya, vektor medan listrik harus bersinggungan dengan garis-garis medan listrik yang dikeluarkan oleh muatan listrik tersebut. Oke, kemudian semakin dekat jaraknya, maka semakin besar pula medan listriknya. Jadi jumlah dari garis-garis ini kalau semakin banyak, maka medan listriknya semakin besar. Kalau jarang-jarang itu kan berarti jaraknya jauh ya. Maka akan semakin kecil pula besar medan listriknya. Oke. Nah, ini udah tadi. Nah, ini ya. The direction of the electric field at any point is tangent to the field line through that point. Oke, jadi si arah kuat medan listriknya, arah vektor medan listrik di titik uji, dia mengikuti ini adalah garis medan listriknya muatan. Jadi ada garis medan listrik muatan, garis-garis medan listrik atau terkadang disebut dengan flux kalau dia nanti melewati sebuah permukaan ya. Cuman kalau dia nggak melewati sebuah permukaan maka tidak disebut dengan flux listrik. Maka kalian perhatikan sini arah vektor E-nya, arah vektor medan listriknya dia mengikuti garis melengkung. Nah, ini contohnya.
Awalnya kalau satu dia lurus saja, single positive charge, muatan positif. Jadi di sini ada titik uji, maka arah kuat medan listrik pada titik uji menjauhi muatan ya, yang dia lurus. Karena apa? Bersinggungan dengan medan listrik yang dihasilkan. Oke, tapi ketika sebuah muatan yang didekatkan, maka dia akan membentuk curve dan dia mengikuti garis medan listrik yang dihasilkan oleh muatan. Tadi kalian perhatikan kalau misalkan pada muatan positif, maka garis medan listriknya menjauhi ya, keluar. Ini kan kalian lihat panahnya keluar semua. Tapi kalau misalkan negatif muatannya, maka dia akan masuk dan menuju ke muatan negatif. Sehingga kalau misalkan digabungkan antara positif dan negatif atau berbeda muatan ya, maka medan listriknya dari muatan itu mengarah dari positif ke negatif. Tapi kalau misalkan ternyata muatan yang didekatkan itu sama, ini kebetulan sama-sama positif, maka nanti medan-medan listriknya akan sama-sama menjauh. Oke, jadi sehingga nanti tidak akan adanya tarik-menarik antar muatan, tapi tolak menolak. Oke, begitu ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, ini kalian kalau mau coba hitung sendiri berapa garisnya, lalu yang sebelah kanan juga berapa, yang tengah ya. Maka kalau misalkan antara A dengan B itu banyakkan B garisnya, maka nanti B itu medan listriknya semakin besar. Tapi kalau ternyata yang B-nya semakin jarang, mungkin ini kan kata jarang ya, semakin sedikit, maka nanti besar medan listriknya pada muatan B gitu ya, itu semakin kecil. Jadi selain medan listrik itu besar kecilnya selain dengan menggunakan nilai, bisa dengan menggunakan garis-garis medan listrik. Oke. Lalu di sini ada contohnya ya. Contoh dari medan listrik yang disebabkan muatan partikel. Oke. Tadi kita sepakat bahwa kuat medan listrik pada titik uji itu adalah gaya kolom dibagi dengan Q0 ya. Kalau kita jabarin, berarti kan seandainya F itu adalah K, ini 1/4 pi epsilon 0 itu saya selalu bilang K ya. K dikali Q0 dibagi R kuadrat, ini R vektor, R kopi. Maka kalau misalkan yang ditanyakan adalah kuat medan listrik, itu kan dibagi Q0. Jadi Q0 dicoret sehingga hasilnya persamaan dari kuat medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan partikel gitu ya, partikel yang bermuatan, itu 1/4 pi epsilon 0 atau nanti sering disebut dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Ya. Di sini dijelaskan arah dari gaya elektrostatik akan menjauhi partikel Q kalau Q-nya itu positif. Tapi dia akan menuju muatan Q kalau Q-nya itu negatif. Ya. Kemudian gitu. Terkadang kan di dalam sebuah area gitu ya, titik uji itu tidak hanya satu, atau muatan itu tidak hanya satu. Jadi anggaplah di dalam sebuah kotak ini gitu ya, ada 3 muatan. Gimana? Harusnya pakai, coba saya ganti dulu layarnya ya. Ini oke. Jadi ketika ada lebih dari satu muatan partikel bermuatan, maka nanti kuat medan listriknya itu mengikuti teori superposisi, maka dia harus dijumlahkan. Ya.
kalian cari dulu satu persatu besar kuat medan listriknya berapa, muatan uji terhadap muatan 1 berapa, muatan uji terhadap muatan berapa, muatan uji terhadap muatan 3 berapa, dan seterusnya, baru ditotalkan. Ini ada persamaannya. Oke ya. Kalau itu kuat medan listriknya lebih dari 1. Oke. Bentar, saya ini dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau misalkan satu muatan, maka kalian gunakan E vektor ya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Jangan lupa untuk R-nya adalah kuadrat. Tapi kalau ternyata ada lebih dari satu muatan partikel bermuatan, maka titik uji pada titik tersebut itu dipengaruhi oleh 3 muatan. Maka nanti kuat medan listriknya adalah kuat medan listrik total yang dipengaruhi oleh 3 muatan tersebut. Oke, ini nanti ada contohnya. Ya, sambil nanti saya ganti layar, kita lanjut sebentar. Nah, ini ada contohnya, ya. Jadi gambar 2.7a diperlihatkan ada 3 partikel bermuatan. Q1 muatannya adalah plus 2 Q1 yang sini nih. Lalu Q2 adalah muatan negatif dengan nilai negatif 2 Q. Dan Q3, kalian lihat di situ Q3. Q3 negatif 4 Q. Setiap partikel berjalak D dari titik ujinya. Jadi antara muatan 1 terhadap titik uji itu jaraknya D. Oke.
Oke, tadi kita sampai sini ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau kita menaruh muatan uji, di sini misalkan ya, kalau di sini ada 3 muatan, maka nanti setiap partikel bermuatan itu memberikan efek ke titik uji di sini. Titik uji selalu dianggap positif ya, maka nanti kalau ini Q1, Q2, Q3, maka muatan uji terhadap partikel 1 itu menjauh gitu ya. Lalu muatan uji terhadap Q2 itu ini kembali mendekat harusnya. Mendekat. Terus Q2 terhadap muatan uji menjauh, lalu Q3 terhadap muatan uji menjauh. Oke, nanti kalian cari masing-masing, ini ada E1, ini ada E2, ini ada E3. Maka E totalnya gitu ya. Oke, E1 tambah E2 tambah E3. Nanti tergantung dari arah medan listriknya. Kalau misalkan dia searah, maka nanti diselisihkan atau dikurangkan kanan kurang kiri. Tapi kalau sejajar, gitu ya. Dan ini kalau berlawanan itu dikurangkan, kalau searah maka nanti dijumlah. Jadi nanti kan akan menghadapi pada sebuah muatan uji, kalau misalkan arahnya berlawanan, seandainya E1 dan E2, maka E total dari medan listrik tersebut atau kuat medan listrik pada titik tersebut itu adalah E1 min E2. Tapi kalau misalkan pada sebuah muatan titik uji arahnya sama atau searah gitu ya, maka nanti E totalnya itu adalah E1 tambah E2. Jadi ini ada vektornya. Perhatikan arah-arah vektornya. Oke. Nah, di sini ada contohnya, kita perhatikan, tadi sudah dijelaskan ya. Muatan pada Q1, Q2, dan Q3 gitu kan, memproduksi atau membentuk atau menghasilkan vektor medan listrik E1, E2, dan E3. Di mana total dari kuat medan listrik itu nanti menjadi E1 tambah E2 tambah E3 karena ada 3 partikel. Nah, sebelum kita menjumlahkan, kita harus tahu nih besarnya dan arah ketiga medan listriknya. Untuk besar dan arah, kita cari satu persatu. Yang E1, E1 mana E1? E1 kan berarti muatan satu terhadap titik uji. Titik uji positif, maka nanti nih kalian lihat di situ E1. E1 orangnya ke bawah. Karena Q1-nya positif ya. Oke, satu positif, sehingga nanti akan ada E1 ke arah bawah. Itu arahnya besar. Adapun besarnya 1/4 pi epsilon 0 dikali Q. Q-nya adalah 2 Q ya. Q kecil 2 Q. Dibagi dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah kebetulan D. Nanti kalian bisa mengganti ini dengan angka-angka yang disediakan. Oke, ini untuk E yang pertama. Untuk E2 dan E3, kalian lihat di situ E2-nya negatif ya, negatif 2 Q. Maka nanti pada muatan uji akan terbentuk arah kuat medan listrik yang arahnya menuju muatan Q3. Oke, di situ ya. Ini 3-nya menuju muatan Q3. Besarnya adalah sekian. 1/4 epsilon 2 Q dibagi dengan D kuadrat. Oke. Nah, nanti ya, si tanda negatifnya itu nggak perlu dimasukin dalam perhitungan ini. Oke. Karena apa? Kalian perhatikan, nanti kalau misalkan kalian masukin nilai negatifnya, kalian akan salah dalam menjumlahkan. Maka dari itu, ketika kalian ingin menghitung kuat medan listrik, kalian jangan masukin tanda negatifnya.
Tanda negatif untuk apa? Tadi tanda negatif itu untuk menentukan arah kuat medan listriknya. Jadi step by step adalah kalian tentukan dulu arah kuat medan listriknya, kalian keep, terus kalian hitung ya masing-masing kuat medan listrik. Setelah itu baru nanti di penjumlahan akhir yang lebih berpengaruh terhadap positif negatifnya adalah hasil arah kuat medan listriknya. Nanti kita lanjutin dulu. Adapun E3 tadi ya, 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q-nya 4 Q dibagi dengan D kuadrat. Akhirnya kita dapat E1, E2, dan E3. E3 arahnya kemana? Kalian perhatikan E3 itu negatif. Bola 3 itu di mana? Di sini. Oke. Tadi kita bola 2 ya. Bola 2 tadi ke sini berarti kan ya. Ini ada E2, ini ada E1, E3 menuju bola ke 3. Ternyata kalau kalian lihat antara E1 dan E2 itu searah. Ya kan ya? Maka nanti E1 dan E2 itu dijumlahkan. Kalian lihat bawahnya di situ. Langsung aja dijumlahin. E1 tambah E2. Namun antara E1 penjumlahan E1 E2 dengan E3 itu ternyata membentuk sebuah sudut 60 derajat, kan 30 tambah 30 ya. 60 derajat. Nah, ini kalian bisa gunakan kemarin sama dengan vektor, jadi ada total semua itu sama dengan, bisa juga kalian gunakan ini. Tot sama dengan akar ya. E1 penjumlahan 1 plus E2 kuadrat tambah E3 kuadrat tambah 2A atau 2E1 E2 kali E3 kali cos theta. Theta adalah 60 derajat. Atau bisa juga mengikuti cara di sini. Kan tadi kita sudah dapat masing-masing ya E1, E2, dan E3. Nah, ini selanjutnya kita sudah dapat tadi arah-arahnya. Karena Q1 positif ya muatannya, maka dia akan menghasilkan pada titik ya, itu arahnya menjauhi muatan Q1, away from it. Pada Q2 dan Q3 karena muatannya negatif, maka dia akan menuju ke masing-masing muatan. Sehingga tadi sudah terbentuk arah-arah kuat medan listrik. Nah, ini cara menjumlahkan medan listriknya. Oke. Nah, antara E1 dan E2, karena kan dia searah, maka langsung dijumlahkan. Ini seperempat pi epsilon kali 2 Q per D kuadrat, jumlahkan jadinya ini tambah ini ya, jadi 4 Q. Oke. Kemudian kita harus mengombinasikan antara muatan ketiga dengan penjumlahan muatan 1 dan muatan 2. Kalau pada contoh soal ini atau pada step ini dia menggunakan E sama dengan 2 kali E3 sama dengan 2 kali E3 cos. Ini 3X maksudnya adalah hasil proyeksi vektor muatan 3 terhadap sumbu X. Cos 3. Oke. Jadi kalian bebas mau gunakan yang seperti ini. Kalau seperti ini tuh kita kembali lagi ke gambar tadi. Ini hasilnya diproyeksikan secara sumbu X. Jadi nanti akan muncul di sini E1 plus E2 yang mana yang adalah diproyeksikan terhadap sumbu X. Lalu di sini juga ada E3X. Bisa gunakan hasil penjumlahan hasil proyeksi bisa, atau yang gunakan seperti ini juga bisa, sama aja hasilnya. Sebagaimana gaya kolom kemarin. Oke ya. Jadi misalkan lagi ada sebuah titik uji di sini. Dimana di samping-samping titik uji gitu ya, ada dua muatan. Ini plus, ini minus. Oke. Misalkan ini plus 2 Q, ini min 6 Q. Maka sebelum kalian menghitung kuat medan listrik totalnya, kalian tentukan dulu arah-arahnya. Muatan uji terhadap muatan 2 Q itu menjauh ke sana. Titik uji terhadap muatan kedua negatif 6 Q itu negatif ya.
maka dia akan ditarik menuju 6pi. Oke. Nah, ini membentuk sebuah sudut nih, 90 derajat anggaplah. Maka nanti di sini akan ada E total. Kalian cari dulu di sini nilai berapa. Maka E total kalian bisa gunakan yang vektor tadi. Kan ya. E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 kali cos theta. Atau bisa juga kalian bebas mau mana yang diproyeksikan. Oke, saya mau memproyeksikan si ininya nih. Ini kan hasil bentukan dari muatan pertama ya tadi ya. Ini muatan kedua. Saya mau memproyeksikan E1 terhadap E2. Ya udah berarti kan nanti E totalnya kalau kalian mau gunakan proyeksi adalah E1 cos theta ditambah dengan E2. Sama aja. Jadi seperti itu cara menjumlahkan kuat medan listrik. Oke ya. Oke, setelah dipelajarinya harusnya kalian nanti paham. Tinggal masukin nilainya aja. Ini kan konsep-konsep. Maka nggak saya lanjutin. Ini nanti hasilnya nilai akhirnya berapa. Oke. Terus ada medan listrik disebabkan elektrik dipol. Kita perlu pahami dulu elektrik dipol itu apa. Dari sini ada ya. Dari gambar di samping, oke. Garis-garis medan listrik dari dua partikel memiliki besar muatan yang sama. Besar muatan yang sama. Akan tetapi arahnya berlawanan ya, opposite side, arahnya berlawanan. Kalian perhatikan situ yang plusnya keluar, yang minnya masuk ke dalam. Nah, dua muatan yang memiliki besar, dua buah partikel yang memiliki besar muatan yang sama, maka dia sering disebut dengan electric dipole. Partikel dipisahkan dengan jarak d. Oke. Dan sumbu X-nya simetri di sekitar polanya. Adapun untuk nilai dari kuat medan listriknya, kalau ini sesuai dengan literatur yang saya ambil, E itu adalah 1/2pi epsilon 0 dikali P dibagi dengan Z pangkat 3. Di mana Z itu adalah jarak antara poin atau titik uji dengan tengah-tengah dari dipolnya itu berapa. P-nya itu perkalian antara D dengan Q. Oke, ini jarang keluar, ini untuk kawasan aja. Lalu di sini ada contoh soal ya. Ini sama sebagaimana tadi ENEP itu kuat medan listrik total. Muatan titik Q1 sini ya, itu besarnya 12 nanocoulomb. Berarti kalau nano nanti harusnya dikali 10 pangkat minus 9. Tandanya positif dan Q2 tanda negatif. Keduanya terpisah sejauh 0,1. Itu medan listrik yang ditimbulkan Q1 dan Q2 pada titik A, B, C. Oke. Mana itu titik A, B, C? Ini titik A, ini titik A, B, titik C. Itu alfa. Kita cari dulu aja masing-masing besar atau masing-masing arahnya itu kemana aja. Pertama, yang A dulu deh. Oke ya. Titik uji A terhadap muatan 1, dia menjauh sehingga arahnya ke kanan. Oke. Adapun titik uji A terhadap muatan 2, dia ditarik ya, tarik ke sana. Akan ada E2 di sini. Adapun kalau misalkan cuma 2 muatan, berarti cukup ya. Jadi dia searah. Titik uji di titik A itu searah untuk arahnya. Lalu titik uji di B.
B terhadap bola Q1 menjauh. Oke, benar ya. Lalu B terhadap muatan negatif Q2 dia ditarik ke kanan. Nah, ini tanda ini berlawanan, maka nanti arah kanan berarti kan di sini apa nih? E muatan 2 dikurangi E muatan 1. E terhadap muatan 2 dikurangi E terhadap muatan 1. Kemudian yang titik C itu yang di ujung tuh ya. Oke, di situ kan kalian lihat. Ini terhadap muatan 1 menjauh ke sana. Titik uji terhadap muatan 2 mendekati muatan 2, maka nanti akan membentuk sebuah vektor total. Nah, di sini kan ada berapa tuh besarnya derajatnya? Oh, ternyata besarnya itu alfa. Alfa berapa di sini? Ternyata alfanya kalau ini adalah segitiga sama kaki ya, 64 tambah 10. Segitiga sama kaki nanti kan bisa cari menggunakan perbandingan sinus bisa. Oke. Kita cari dulu pertama untuk muatan 1 titik uji di A terhadap muatan 1. Berarti kan 1/4 pi epsilon kali, karena yang kita mau jadikan dia sebagai sumber yang mau diuji gitu ya, yang mau diuji kan muatan 1, maka Q yang digunakan adalah Q1. Ternyata nilai Q1 adalah 12 nanocoulomb. 1/4 pi epsilon 0 adalah segini, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan R kuadrat. R-nya R siapa? R muatan 1 terhadap Q2. Q1, sorry. Muatan uji A terhadap Q1. Kalau kalian lihat di gambar, muatan uji A di sini, ini terhadap muatan 1 jaraknya 6 cm. Oke ya. Jadi seperti itu. Nanti dihasilkan hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 4. Lalu muatan 1 terhadap ini harusnya enaknya itu per titik uji sih. Kemudian titik uji A terhadap muatan 2. Tadi sudah tahu ya arahnya kita kemana. Arahnya mendekati Q2, antara E2A dengan E1A dia saling menuju ke kanan atau searah, maka nanti dijumlah. Oke, ini sama soal sama penyelesaiannya dicari dulu. Kan dapat E1B sekian, E1C sekian, E2A, 2B, 2C sekian. Nah, pada titik uji A, E1 dan E2 dia sama-sama menuju ke kanan. Maka karena searah dijumlah ya. Berarti sesuai. Lalu ketika muatan titik uji B, 1B itu arahnya ke kiri dan 2B arahnya ke kanan, maka dikurangkan atau selisih. Nah, di sini ya. Kanan dikurangin kiri. Kanan dikurangin kiri, hasil ternyata negatif 6,2. Oke. Terus yang C, muatan 1 kuat medan listrik 1 dan kuat medan listrik 2 di titik C. Keduanya sama-sama ke arah kanan nih. Ya, karena sama-sama ke arah kanan. Dan itu bisa kita proyeksikan atau kita sejajarkan sumbu X. Maka nanti kita gunakan kaidah proyeksi. Oke, di sini kan. Jadi karena E1 proyeksi terhadap sumbu X nilainya sama dengan E2 proyeksi terhadap sumbu X, sehingga nanti ini 2 kali, harusnya ini 2 sih, karena dijumlahkan ya. Jadi 2 kali E1C cos alfa. Nah, di sini ya. E1C cos alfa. E1C-nya itu adalah segini. Dikali cos theta. Cos theta, cos alfa, ingat ya. Alfanya pinjam di sini, bahwa cos itu adalah depan per samping. Oke. Jadi dia 13/10. Jadi ini wawasan ya, kalau misalkan kalian menghadapi soal sin cos alfa gitu ya di sini, maka kalau cos itu depan per samping. Mungkin yang dulu pernah belajar ini mengingat kembali, yang belum ya nanti bisa lebih
jauh lagi pelajari dari internet ya. Kalau sin alfa itu adalah samping per miring. Cos itu tadi bukan desa, salah. Samping per miring. Lalu kalau depan per miring di sini. Lalu kalau apalagi tan itu depan per samping. Apa ini adalah sisi-sisinya. Jadi kan sin alfa, depannya sin alfa itu kan 13. Ini 13 per sisi miringnya berapa? Sisi miringnya adalah 10. Oke. Kalau cos ya alfanya ya. Cos alfa berarti kan samping per miring, sampingnya adalah berapa tuh? Misalkan sampingnya di sini nih. Ini 13, 10, 13. Maka sampingnya sama 13 per 10. Karena apa? Karena segitiga sama kaki ya. Oke. Nah, kalau dari sini kalian perhatikan di situ alfanya 5 per 13. Cos alfa ya, sorry cos alfa. Cos alfa tadi kan samping per miring, sampingnya 5, miringnya 13. Ya. Sampingnya itu harusnya 10 per 13 sih. Sampingnya 10 per miringnya 13. Sehingga kita cari di sini E1C kali cos alfa itu sama dengan 2,46 kali 10 pangkat 3. Selain menggunakan yang seperti ini, kalau misalkan kalian bingung cara mencari alfa-alfanya gitu ya, kalian juga bisa menggunakan yang tadi. Berarti kan E1C kuadrat tambah E2C kuadrat tambah 2 E1C E2C kali cos alfa. Bisa dengan menggunakan yang seperti ini atau yang ada di soalnya boleh gitu. 6,39 1C 2C 9 per 10 pangkat 3. Oke. Ini harusnya dikali 2 ya nih. Nanti sama dia belum dikali 2. Jadi dikali 2. Karena harus penjumlahan totalnya. Sebagaimana tadi yang ada di contoh di awal ya. Oke. Setelah kita mempelajari dipol listrik, ini ada medan sebuah muatan listrik, medan sebuah muatan listrik. Muatan Q terdistribusi homogen di sekitar lingkaran konduktor dengan jejari A. Hitunglah medan listrik di titik P pada sumbu lingkaran berjarak X dari 0, dari titik pusat. Jadi kasus seperti ini ya, itu contohnya nanti akan ada pelat lingkaran ya, atau kayak berbentuk cincin. Kita diminta untuk mencari kuat medan listriknya di titik P. Ini agak lumayan membutuhkan usaha untuk mencari total kuat medan listrik di titik P. Ini ada caranya di sini ya. Untuk mencari EX itu yang ada di situ. Ketahuilah bahwa kuadrat jaraknya itu adalah X kuadrat plus A kuadrat. X kuadrat dari di sini ya, di sini adalah sumbernya, sumber muatan. Lalu di situ ditarik ke sini. Ini kan R. R-nya adalah X kuadrat, akar X kuadrat plus R-nya aja ya. Kalau R-nya aja, akar X kuadrat plus A kuadrat. Kalau R kuadrat berarti kan X kuadrat plus A kuadrat. Maka besar cuplikan E
Kenapa cuplikan? Karena di situ kalian perhatikan yang digunakan adalah cuplikan key. Jadi enggak semuanya. Ini kan anggaplah satu muatan penuh gitu ya. Setiap apa nih? Setiap sentimeter gitu ya. Dia memiliki muatan masing-masing. Jadi ini cincin ini merupakan kumpulan dari muatan-muatan yang ada. Kalau misalkan kita cuma mengambil sebagian, maka di situ kita cuplik atau kita tuliskan menjadi deki. Jadi cuplikan kuat medan listrik terhadap titik tersebut itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Q-nya adalah deki dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat adalah X kuadrat plus A kuadrat. Oke. Nah, DEX gitu ya. DEX itu adalah proyeksi DE terhadap sumbu X. Jadi ini kalau diproyeksikan atau disearahkan sumbu sejajar X, maka dikali dengan cos alfa. Oke ya. Jadi kan 1/4 pi epsilon 0 dikali dq per X kuadrat plus A kuadrat cos alfa. Alfanya berapa di situ? Alfanya ini ya. Alfa tadi kan kita sepakat samping per miring. Sampingnya X, miringnya R. Maka di sini sampingnya cos alfa berarti X per R. R-nya adalah akar X kuadrat plus A kuadrat. Sehingga hasil DEX-nya atau proyeksi medan listrik terhadap sumbu X 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda X dibagi dengan X kuadrat plus A kuadrat akar 3/2. Nanti pangkat 1 ditambah pangkat setengah itu hasilnya 3/2. Oke ya. Lambda itu apa? Lambda itu adalah, bentar, tadi saya dapatkan nilai lambda itu oke. Kesimpulannya adalah untuk kuat medan listrik yang kita proyeksikan secara sumbu X 1/4 pi epsilon 0 dikali lambda X dibagi dengan X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 ds. Oke, bentar saya cek dulu. Lambdanya adalah linear charge density. Kolom per meter ya. Jadi dia itu adalah muatan per satuan panjang. Oke. Ini kesimpulan akhirnya. Untuk mencari kuat medan listrik terhadap, tadi kan pertanyaannya, terhadap sumbu lingkaran berjarak X dari titik pusat. Untuk menemukan kuat medan listrik X, kita mengintegralkan ya. Karena kan tadi cuplikan tuh kan ya. Cuplikan itu cuma mengambil sebagian. Maka untuk mencari semuanya dengan konsep kalkulus itu ada mencari total bisa luas daerah. Itu diintegralkan ya. Ini kan biasanya simbol D itu turunan. Maka ini anti turunannya kita integralkan. Integral DEX itu adalah 1/4 pi epsilon dikali lambda X dibagi dengan X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Nah, ini kenapa nggak diintegralkan? Karena memang ini adalah sebuah konstanta. Nah, integral dari 0 sampai 2 pi A ds. Oke, 0 sampai 2 pi A. Jadi hasilnya adalah dimasukinlah di sini. Hasilnya 1/4 pi
epsilon 0 kali lambda X dibagi X kuadrat plus A kuadrat kali 3/2 2πA. Nah, adapun kuat medannya, kuat medan listrik hasil proyeksi terhadap sumbu X di topi ya, sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Qx, dikembalikan lagi ya, Qx dibagi dengan X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2i. Itu apabila pada muatan lingkaran. Sekarang medan sebuah muatan garis. Muatan positif Q terdistribusi homogen di sepanjang sumbu Y antara Y sama dengan negatif A dan Y plus A. Hitunglah medan listrik di titik P pada sumbu X pada jarak X dari pusat batangnya atau pusat sumbu Y-nya. Oke. Kita bagi garis muatan. Oke, kemudian kita dapatkan densitasnya, lambdanya kita dapat Q/2A. Karena kan tadi densitas muatan itu adalah muatan per panjang. Jadi Q/2A. Oke, kemudian dq-nya sama dengan lambda dy. Sama dengan Q/2A kali dy. Lambdanya Q/2A kali dy. Lalu kalian perhatikan di situ R-nya ini ya. Didapat dari, kalau ini Pythagoras berarti kan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, atau R-nya aja akar X kuadrat plus Y kuadrat. Maka besar dari medan listrik di titik P yang disebabkan oleh segmennya tersebut, segmen Y ya, segmen sumbu Y, cuplikan E per 4 pi epsilon 0 kali cuplikan muatan atau sebagian kecil muatan dibagi dengan R kuadrat. Kalau ini dimasukin 1/4 pi epsilon 0 dq-nya tadi ini ya, Q/2A kali dy dibagi dengan R kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, lalu DE-nya kan DE-nya ke bawah ke, kita proyeksikan dia searah sumbu X. Maka DEX-nya sama dikali dengan cos alfa atau cos delta, tergantung dari simbolnya. DEX adalah DE cos alfa, kemudian DEY adalah hasil proyeksi E terhadap hasil proyeksi E terhadap sumbu Y dikali dengan sin alfa. Di mana cos alfa adalah X per R, dan ini ada alfa samping per miring ya, X per R cosnya. Maka kita dapati tadi, dan sin alfa adalah Y per R, maka untuk hasil proyeksi muatan terhadap sumbu X itu adalah dikali tadi kan cos alfa ya, X per R. Oke, jadi ini sudah disatukan. Adapun ketika DEY atau proyeksi E terhadap sumbu Y itu dikali dengan Y per R. R-nya tadi ya, X kuadrat per Y kuadrat diakarin. Maka untuk mencari total medan listrik pada P, kita harus menjumlahkan medan listrik tersebut untuk semua segmen. Kita mengintegralkan Y sama dengan negatif A sampai Y plus A. Oke, batasnya adalah negatif A sampai plus A. Oke ya.
Jadi EX-nya adalah 1 per Pi 4 epsilon 0 kali Q per 2A min A plus A, batasnya ya, dikali dari X per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per 2 DY. Dan hasilnya adalah Q per 4 Pi epsilon 0 kali 1 per X akar X kuadrat plus A kuadrat. Oke. Adapun EY-nya ya, hasilnya adalah 0. Sehingga yang kita pakai cukup yang terhadap subu X-nya aja. Oke ya. Kenapa yang EY-nya itu 0? Kalian perhatikan di situ mana tadi? Ini ya. Karena oke, di sini nih. Karena dia itu nanti akan ada muatan yang saling mengurangi. Jadi dia 0. Itu tadi kesimpulan dari medan listrik di muatan garis. Oke, lalu terakhir di sini ada momen dipol listrik P dinyatakan sebagai hasil kali. Jadi momen dipol listrik merupakan perkalian dari Q dan jaraknya. Arah vektor P adalah dari muatan negatif menuju muatan positif. Arah vektor momen dipol ya. Ini contohnya momen dipol itu contohnya molekul air. Gaya pada dipol listrik, sini kalian perhatikan. Gaya F plus dan F min pada kedua muatan mempunyai besar yang sama tapi arahnya berlawanan. Sehingga jumlah kedua gaya tersebut sama dengan 0. Karena arah yang berlawanan, jumlah penjualannya adalah 0. Oke ya. Kan tadi kalau arah yang berlawanan diselisihkan. Jadi seakan-akan yang positif kurangin yang negatif. Atau positif dijumlahkan dengan yang negatif. Torsi pada dipol listrik, torsi adalah tau sama dengan hasil kali gaya dan lengan tuas. Torsi itu F kali dengan R. R-nya adalah lengan tuas. Jika P-nya adalah sudut antara medan listrik E dengan momen dipol, mana itu? Ini ya. Maka lengan tuas untuk gaya F positif dan F negatif adalah D per 2 sin Pi. D per 2 sin Pi. Kedua torsi mempunyai nilai yang sama, yakni QE kali D per 2 sin Pi, di mana keduanya merotasikan dipol tersebut secara teranjam, maka besar torsi total adalah PE sin Pi. Nah, ini ada contohnya, kita diminta untuk mencari pertama adalah gaya net itu gaya total yang digerakkan medan pada dipol, B besar dan arah momen dipol, C besar dan arah torsi dipol. Jika kalian perhatikan di situ dipol listrik berada dalam medan listrik homogen, ini medan listriknya ya, 5 kali 10 pangkat 5 E-nya. Lalu dipol tersebut 1,6 kali 10 pangkatnya 19C, ini pangkat minus 19 ya. Terpisah sejauh 0,125. Oke, ini yang diketahui semua ditulis. F-nya tadi kan kita perhatikan ya, karena dia besarnya sama dan berlawanan, maka jumlah kedua gayanya adalah 0. Lalu yang P-nya, P adalah Q kali D yang ditanyakan. P itu besar, yang B ya, besar dan arah momen dipol listrik. P sama dengan Q kali D, Q-nya adalah ini, D-nya sekian. Selalu arah momen dipol itu dari negatif ke positif. Adapun torsinya adalah PE sin Pi ya. Sin Pi, Pi-nya apa tadi kita sudah dapatkan bahwa Pi itu adalah mana? Sudut antara medan listrik E dan momen dipol P. Oke.
Jadi P-nya tadi dapat 2 kali 10 pangkat minus 2/9 cm. E-nya 5 kali 10 pangkat 5. Sin Pi-nya adalah sin 45. Ya, hasilnya adalah 5,7 kali 10 pangkat minus 24. Dan arahnya untuk torsinya keluar bidang. Ya. Merotasikan dipol tersebut searah putaran jarum jam. Oke, ini 145 ya, bukan 45. Ini 145. Nah, itu terakhir dari saya. Sebelum saya akhiri, ada flux yang harus saya sampaikan. Di bawahnya aja ya. Bahwa flux tadi sudah saya singgung. Ada istilah flux medan listrik. Flux medan listrik itu apabila ya, di sini ada plat atau layar, kemudian di sini nanti akan ada garis-garis medan listrik. Nanti ini disebut dengan flux medan listrik. Jadi kalau secara persamaan, flux medan listrik itu adalah banyaknya E, yaitu kuat medan listrik yang menembus, dikali dengan luas permukaan ini berapa nih? Oke. Dikali dengan cos theta seandainya tembakan dari kuat medan listrik itu membentuk sudut. Misalkan gini ya. Nah, jadi dia nggak searah dengan plat, maka nanti pakai cos theta. Oke. Seandainya di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, platnya seperti ini. Yang kedua, gimana nih? Sama ya, begini dan begini. Yang pertama, kalau misalkan kuat medan listrik adalah lurus, maka besar flux ya itu adalah E kali A. Sama ya, kuat medan listrik kali A. Kalau misalkan kuat medan listrik itu membentuk sudut, jadi tembakinya miring nih, maka fluxnya adalah EA. Jangan lupa kalau misalkan dia miring harus dikalikan dengan sudut proyeksi. Oke, nah kalau misalkan dia sejajar ya, platnya pakai begini gitu ya, terus di sini ada fluxnya ditembakkan ke arah plat, tapi dia tidak menembus plat, maka besar fluxnya adalah 0. Kenapa? Kesimpulannya adalah nanti theta itu sudut antara garis normal partikel, garis normal plat dengan P-nya. Jadi kalau kalian perhatikan di situ ya, garis normal platnya ke arah kanan, tapi medan listriknya ke arah bawah. Itu kan membentuk sudut 90 derajat ya. Sebenarnya sebelum 0 itu kayak gini. EA kali cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0. EA kali 0 adalah 0. Jadi seperti itu untuk flux medan listrik. Jadi flux medan listrik adalah banyaknya kuat medan listrik yang menembus sebuah plat. Semakin banyak, ingat ya, semakin banyak kuat medan yang menembus plat, maka semakin besar pula flux medan listriknya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya simpulkan? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dicukup atau bilang cukup? Silakan ya. Saya tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau cukup ya cukup. Putus-putus.
Suara saya putus-putus dari lama. Iya Pak. Halo, Iya Pak, putus-putus Pak. saya baru baca. Sekarang masih putus-putus. Udah enggak Pak? Oh, malah udah enggak. Ya udah, nanti nggak apa-apa, kalian lihat lagi untuk ininya, rekamannya ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan medan listrik. Sebelum saya simpulkan mana yang nanti biasanya sering ditanyakan, mana nanti yang sering keluar dan semisal. Oke, pencermatan 1 menit. Kalau sudah, kita cukupkan. Oke, gimana? Cukup atau lanjut? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya simpulkan pertama bahwa kuat medan listrik itu timbul ya akibat adanya, sebelum kita bahas kuat medan listrik ya, medan listrik sendiri adalah area di sekitar muatan yang masih dipengaruhi oleh muatan tersebut. Ketika kita kasih titik uji, maka nanti akan muncul tuh kuat medan di titik tersebut berapa. Setiap titik-titik uji akan berbeda tergantung dari jaraknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada lebih dari satu muatan, maka pada titik uji tersebut medan listriknya nanti dijumlahkan tergantung muatan tersebut dipengaruhi titik uji tersebut dipengaruhi oleh muatan berapa aja. Oke. Nanti dalam perhitungan tanda positif negatif atau negatifnya ya tidak perlu dimasukkan. Karena kalau misalkan tanda negatifnya diikut sertakan dalam perhitungan analisis ya, maka nanti akan membingungkan kita dalam menjumlahkan medan listriknya. Maka tanda negatif cukup untuk menentukan arah-arah vektor medan listriknya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah penjumlahan itu tergantung dari apakah dia searah atau berlawanan. Itu yang pertama. Lalu pada medan sebuah muatan lingkaran, nanti kesimpulannya adalah itu ya, bahwa kuat medan listrik pada muatan lingkaran itu 1/4 pi epsilon 0 kali Qx dibagi dengan X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Adapun medan listrik pada muatan garis itu adalah 1/4 pi epsilon 0 kali Q per X akar X kuadrat plus A kuadrat. Nanti untuk dipol pada medan listrik, jadi kalau berbicara masalah dipol, momen dipol ya, itu adalah P, di mana P sama dengan Q kali D. Q-nya adalah muatan, D-nya jarak muatan tersebut. Nanti arah P, momen dipol itu dari muatan negatif menuju muatan positif. Kalau kalian lihat, arah P-nya nih ya, yang warna hijau. Dari negatif menuju muatan positif. Nah, pada gaya elektrostatik ya, pada momen dipol itu 0. Karena apa? Karena besarnya sama. Adapun untuk torsinya nanti tinggal PE dikali sin pi. Tadi kan P-nya kita dapat perkalian Q kali D. E-nya juga kita dapat. E-nya berapa? E-nya udah itu aja dicari aja. E 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Itu ya. Atau di situ sudah dikasih kalau di soal. Medan listriknya adalah 5/10⁵ N per C. Dikali pi, pi-nya adalah sudut
antara P dengan E ya. Oke, ini udah ada semua di PPT-nya. Lalu terakhir flux itu terjadi ketika medan listrik menembus plat. Kalau dia tidak menembus ya tidak ada fluxnya. Yang pertama. Lalu di situ ada 3 kasus. Kalau misalkan ya arahnya tegak lurus, arahnya sejajar plat, maka di situ besarannya dicari. Kalau membentuk sudut terhadap plat nanti tinggal dikali dengan besarnya sudut berapa. Tapi kalau misalkan dia tegak lurus ya, tegak lurus terhadap plat dan tegak lurus terhadap garis normalnya, maka hasilnya 0 karena membentuk sudut cos 90 derajat. Oke, itu terakhir dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami. Nanti yang sering keluar biasanya adalah kuat medan listrik berapa, lalu juga arah-arah kuat medan listrik seperti apa. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk akses logo Google Meet ya, karena itu untuk rekapan presensi. Lalu jangan lupa untuk kelompok pertama dipresentasikan, disampaikan pertemuan berikutnya, termasuk nanti kelompok kedua mempresentasikan tugasnya. Dari saya cukup sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak.